Sahabat Excellent, apa kabar? Pada acara The Magic of ICT kali ini, saya sangat beruntung karena berhasil mendatangkan seorang pakar antivirus komputer. Dia berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang antivirus komputer. Dia adalah Alphonse Tanujaya dari Vaksin.com. Apa kabar Pak Alphonse? Baik Pak Sutiana. Ya, dalam acara ini saya harapkan Bapak bisa banyak menceritakan tentang antivirus maupun virus-virus komputer yang sedang bekerja saat ini. Bapak bisa ceritakan dari awal mulainya virus komputer itu bagaimana sampai bisa berkembang sedemikian pesat seperti sekarang. Oke. Pada awalnya virus komputer itu sebenarnya cuma mainan aja, ya kan. Tapi yang cukup mengejutkan sebenarnya konsepnya ini sudah ada sejak tahun 80-an. Dan walaupun virus komputer itu berkembang sangat pesat, puncaknya itu mencapai pada saat internet itu jaya sekitar pertengahan tahun 90-an. Tetapi virus komputer itu sudah ada sejak tahun 1986. Dan yang mengejutkan adalah kalau kita cari negara mana dari yang pertama munculnya virus komputer, kemungkinan orang akan berpikir baik dari negara maju, apakah Amerika, Eropa Barat, atau negara maju lain. Tetapi tidak. Virus komputer pertama yang diakui secara resmi di IBM PC itu asalnya dari Pakistan. Jadi namanya itu C-Brain. Jadi itu ceritanya itu ada dua anak muda yang Ahmad dan Amjad Brain. Dia punya toko komputer di Lahore, waktu itu masih pakai disket yang ini. Nah, terus dia mikirin gimana caranya gue bisa ngiklanin toko komputer gue gitu kan. Tujuannya sebenarnya cuman cakupannya kecil sekali kan di kotanya dia, ya kan. Nah, kemudian dia ciptakan satu program yang khusus yang setiap kali orang memasukkan disket, kalau nggak salah 5,5 in yang gepeng itu masuk, nah otomatis dia akan meride pesan itu. Jadi akan ada logo C seperti copyright C-Brain. Nah, itu awal cikal bakalnya. Nah, dan setiap pembuat virus komputer yang sukses, mereka selalu mengalami satu fenomena yang namanya mereka akan terkejut dengan akibat dari virusnya. Jadi tadinya si Ahmad dan Amjad Brain ini buat virus untuk mempromosikan marketnya untuk di Lahore aja, Pakistan. Dalam waktu itu belum ada internet ya, tahun 80-an ya, belum ini. Dalam waktu 3 tahun udah sampai di Ohio. Ya siapa yang di Ohio mau beli komputer ke tokonya dia gitu. Itu yang mengejutkan ini. Dan sejak jayanya internet tahun 96, nah yang pertama paling sukses itu namanya Lovebug. Nah, jadi waktu itu email ini sangat populer, semua orang pakai email. Lalu ada email datang terus message-nya loveletterforyou.txt. Nah, umumnya orang kan, wah dapat surat cinta, ya siapa yang nggak mau gitu kan. Nah, langsung diklik loveletterforyou.txt. Nah, itu pakai Microsoft Outlook atau Outlook Express waktu itu. Nah, dia akan sebenarnya itu bukan file TXT, itu dia pintar, dia palsuin sebenarnya loveletterforyou for txt.com. Nah, karena secara default Microsoft Outlook itu tidak menunjukkan .com itu di email, sehingga orang kira itu TXT. Kalau TXT itu file tidak berbahaya, file teks di double klik yang dijalanin file .com. Jadi nama filenya sebenarnya loveletterforyou.txt.com. Jadi bukan .txt gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia populer. Dan sekali lagi yang membuat virus ini mahasiswa Filipina syok. Karena itu mengakibatkan kerugian sampai belasan miliar di seluruh dunia. Ya, jadi itu hukumnya virus. Jadi kalau kita buat virus, kalau sukses
akan shock, akan terkejut dengan akibatnya. Lalu melihat perkembangan sampai saat ini, virus-virus yang berbahaya itu yang tipe seperti apa? Oke. Sebelum sampai ke sana, mungkin ada cukup menarik kalau kita bahas bagaimana perkembangan di tanah air. Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa fakta yang cukup menarik kalau kita gali. Waktu pertama kali antivirus komersial muncul, ya kan? Waktu itu Norton antivirus, Symantec belum ada. Terus ada McAfee, ada Dr. Solomon yang akhirnya kan di merge. Nah, sebenarnya cikal bakal dari program antivirus komersial waktu Norton belum populer, baru mulai jualan di Indonesia udah ada. Ya kan, salah satu majalah yang cukup populer, dan mereka menjualkan antivirusnya secara komersial di toko-toko buku. Ya kan? Sebenarnya itu cikal bakal kalau sebenarnya hal itu bisa dikembangkan dengan baik, timingnya udah benar. Yang jadi masalah mungkin dukungan dari hukumnya, dukungan copyright, sehingga dia ciptakan capek-capek, lalu dikopi, dibajak, nggak dibayar, jadi mati, sayang sekali. Sedangkan di negara lain, ya kan, mereka ciptakan, ada industri yang membeli, ada yang ini makin gede. Nah, perkembangannya jadi yang ini lama-lama mati, ya kan? Akhirnya yang dihargai copyrightnya itu membesar, industrinya, malah sekarang terbalik, kita yang dijajah gitu, kita yang mati dari sisi antivirus secara umum. Nah, cuman ada fenomena yang menarik di pertengahan tahun 90-an, fenomena rontok bro. Nah, rontok bro itu sebenarnya berontok, ya kan? Itu ada yang namanya rontok bro. Itu sebenarnya virus buatan lokal. Nah, apa keunikan dari virus-virus lokal seangkatan rontok bro? Kalau hari ini mungkin agak menurun, tetap masih ada eksistensinya, tetapi tidak sejaya tahun 98 sampai 2000, ya kan? Nah, kenapa rontok bro itu bisa sukses? Kenapa bisa populer? Karena Indonesia sekali lagi negara yang unik. Kenapa unik? Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, ya kan? Dengan penduduk lebih dari 200 juta. Nah, saat ini Indonesia berada di ranking 8 dunia sebagai pengguna internet terbesar di bawah Jerman. Dengan jumlah penetrasi penduduk, persentase penduduk terhadap pengguna internet itu sekitar 20%. Jerman itu sudah lebih dari 60%. Jadi kalau Indonesia naik 30%, naik 40%, Jerman lewat. Ya kan? Nah, jadi dari sisi penduduknya itu sangat besar, tetapi yang menjadi masalah adalah infrastruktur internet di Indonesia sangat lemah. Ya, jadi kita kembali ke korelasinya bagaimana kenapa virus lokal ini bisa berjaya. Nah, karena infrastruktur internet lemah, kemudian daya beli penduduknya lemah, ya kan? Tapi penduduknya haus informasi, lalu mereka mengakses internet ini dari warnet, dari lab sekolah atau dari mana. Nah, lalu nyimpen datanya di mana? Ya kan belum ada Dropbox, belum ada Forshare kan? Nah, nyimpen datanya USB. Nah, jadilah Indonesia mungkin sampai hari ini salah satu pengguna USB terbesar di dunia, ya kan? USB sangat populer. Nah, disitulah kejeliannya pembuat virus lokal. Jadi virus lokal Indonesia hampir 100% memfokuskan kemampuannya pada penyebaran melalui USB. Nah, itulah sebabnya itu sangat populer dan geografikal gitu loh. Bisa ada kita temukan dia nyebar sampai Malaysia, sampai Filipina, sampai Eropa, tapi ya dalam